Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan memulai perjalanan pengetahuan yang menarik tentang jenis paragraf. Paragraf merupakan salah satu elemen penting dalam penulisan yang membantu menyampaikan ide dan informasi secara terstruktur dan efektif. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi berbagai macam jenis paragraf, mulai dari narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi, argumentasi, dan kita cermati karakteristik masing-masing. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara runtut berdasarkan waktu atau urutan kejadian. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu: 1. Terdapat tokoh, tempat, waktu, dan suasana cerita. 2. Mementingkan urutan peristiwa. 3. Digunakan dalam karya fiksi novel, karpen maupun teks non-fiksi biografi, sejarah, dan lain-lain. Contoh paragraf narasi. Suatu pagi, berangkatlah Bapak Umar Bakri ke sekolah menaiki sepeda bututnya. Dia kayuh sepedanya hingga puluhan kilometer untuk sampai ke sekolah. Keringat dan letih yang dirasa tergantikan oleh sambutan anak-anak didiknya sesaat ia sampai di sekolah. Bel masuk berbunyi, kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya bel pulang berbunyi. Semua siswa pulang ke rumah masing-masing, tak terkecuali Bapak Guru Umar Bakri. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penjelasan tentang suatu hal yang melibatkan panca indera, sehingga pembaca dapat merasakannya. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu: 1. Berisi bacaan yang menggambarkan objek, tempat, orang, keindahan alam, dan lain-lain. 2. Pembaca terbawa dalam cerita. 3. Penjelasan lengkap dan detail. Contoh paragraf deskripsi: Pantai Wediombo mungkin hanya satu di antara sekian banyak pantai yang masih belum terjamah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai dengan hamparan pasir putih maha luas ini seolah menggoda kaki untuk terus memijak dan berjalan-jalan di atasnya. Di kanan kiri pantai, dapat kita lihat bukit-bukit kapur hijau ditumbuhi lumut yang berdiri gagah menantang derasnya ombak pantai. Suasana pantai yang sepi juga menambah pesona pantai yang masih asri ini. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca agar melakukan anjuran atau ajakan yang disampaikan. Ciri-ciri paragraf persuasi yaitu: 1. Bertujuan mendorong, mempengaruhi, dan membujuk pembaca. 2. Terdapat kata ajakan seperti ayo, marilah, dan sebagainya. 3. Ada fakta bukti untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Contoh paragraf persuasi: penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan pupuk kimia ini sehingga kualitasnya berkurang. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau juga aman bagi hasil panen. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi informasi, penjelasan, atau pemaparan tentang suatu hal dengan tujuan memperluas dan menambah pengetahuan pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu: 1. Tulisan yang memberikan pengetahuan. 2. Menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. 3. Menggunakan bahasa baku. 4. Bersifat netral dan tidak memaksakan atau memihak. Contoh paragraf eksposisi: mulai 1-30 Desember tahun 2013 akan dilakukan pengobatan gratis oleh Yayasan Kesuma Bangsa Indonesia. Pengobatan ini akan diadakan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk yang pertama di wilayah Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, pengobatan gratis dikonsentrasikan di 4 kecamatan. Pengobatan gratis ini meliputi kesehatan umum, mata, gigi, pemeriksaan penyakit dalam, dan juga kesehatan gizi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat tentang suatu hal atau kejadian yang disertai bukti atau fakta.
Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu 1. Bertujuan memberikan keyakinan bahwa yang dikemukakan kebenaran. 2. Disertai bukti berupa data, tabel, gambar, dan lain-lain. 3. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. 4. Terdapat kesimpulan di akhir. Contoh paragraf argumentasi, penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari bisa mengakibatkan bertambahnya sampah di lingkungan sekitar. Pembuangan sampah plastik yang dilakukan secara sembarangan akan mengganggu kondisi lingkungan, mirisnya di lingkungan sekolah. Fenomena permasalahan sampah plastik ini banyak dijumpai, katakanlah misalnya seperti masalah penumpukan sampah hingga penyebaran sampah plastik di setiap sudut lingkungan sekolah. Sampah plastik tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti mengganggu pemandangan dan menyebabkan saluran air tersumbat. Penumpukan sampah plastik ini merupakan masalah yang perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, kita semua sudah belajar tentang jenis-jenis paragraf beserta karakteristiknya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.